Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi intajibin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pengajian kita. Alhamdulillah telah hadir Ustadz Abu Ammar dan insyaallah akan bermanfaat bagi kita. Sebelumnya agar tertibnya diskusi, sekarang kita mendengarkan pengajian selama 1 jam, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dan sebagaimana usul dari jamaah, agar tanya jawab itu diadakan secara sistematis agar bisa teratur semuanya. Ya, kepada Ustaz, tafadhol. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa habibi rabbil alamin, Abil Qasim Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah selalu rahmat dan inayahmu kepada kami, sehingga kami selalu bersemangat untuk mempelajari kebenaran yang Kau turunkan ke bumi. Dan berilah kekuatan kepada kami sehingga kami dapat memahami dan mengamalkannya. Serta ampunkanlah segala dosa yang telah membuat sesak dada kami, sehingga kami dapat berlega kembali. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang perlu saya ulang dan sedikit rincikan dari pengajian yang telah lalu berkenaan dengan pembahasan ilmu pengetahuan. Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa ada mazhab akli, ada mazhab eksperimen. Ada yang mengatakan bahwa ilmu pengetahuan atau hakikat sesuatu itu dapat dijangkau dengan akal. Ada yang mengatakan tidak dapat dijangkau dengan akal. Ada yang mengatakan bahwa pengetahuan akal bisa saja benar, bisa saja salah. Dalam artian salah dan benarnya tidak diukur dengan eksperimen. Yakni akal haruslah mempunyai. Jadi di sini akal haruslah mempunyai ukuran-ukuran atau mizan atau timbangan-timbangan yang dapat membeda-bedakan mana yang diketahui daripada mana-mana yang diketahui itu yang benar dan mana-mana yang diketahui itu salah, sehingga perlu dirubah. Sedangkan mazhab eksperimen ini, mazhab tajribiyat ini yang biasanya dianut oleh orang-orang materialis yang sekarang memang menjamur di perkuliahan kaum muslimin, bahwa semua yang ada di alam akal kita itu tidak bisa dijamin kebenarannya walaupun sudah memakai timbangan-timbangan akal. Jadi untuk menilai benarnya harus melalui timbangan tajribi atau eksperimen, sehingga perlu dibawa ke laboratorium, perlu diamati, sehingga yang mendapat dukungan eksperimen ini akan dikatakan benar, yang biasanya disebut dengan sains. Malam ini saya akan menambahkan satu hal lagi berkenaan dengan diskusi mengenai hakikat ilmu ini. Sebagian daripada orang-orang materialis, semua daripada pengetahuan dan suluk daripada ilmu pengetahuannya ada berpunca kepada material. Mereka mempunyai suatu statement lain yang pada malam ini saya ingin menyampaikan, kemudian membahasnya sebelum kita masuk kepada tafsir yang lain. Mereka mengatakan bahwa ilmu ini berkembang. Ilmu ini berkembang sesuai dengan perkembangan atau gerak yang ada pada otak kita. Karena mereka meyakini bahwa ilmu pengetahuan ini adalah sesuatu yang tersimpan dan terdata di syaraf-syaraf otak manusia. Sehingga karena seluruh benda, seluruh material bergerak sebagaimana maklum, maka ilmu pengetahuan pun ikut bergerak. Jadi
yang ingin ia sampaikan adalah tidak ada pengetahuan yang bersifat sabit, tidak ada pengetahuan yang bersifat tetap. Sebagaimana maklum, gerak adalah keluarnya sesuatu dari titik mungkin menuju yang dimungkinkan. Dan ini bisa, gerak ini bersifat dzati, ada bersifat sifati. Yang bersifat dzati, misalnya kambing dimakan manusia menjadi hormon, kemudian hormon itu menjadi mani menjadi janin, menjadi darah, menjadi janin, dan menjadi manusia. Itu yang bersifat semacam gerak dzati. Ada yang bersifat gerak sifati, yakni sifatnya bersifat sifati. Apel yang kecil menjadi besar, apel yang hijau menjadi misalnya merah, dan sebagainya. Orang bodoh menjadi pinter, orang yang pendek menjadi tinggi, orang yang kurus menjadi gemuk, orang yang gemuk menjadi kurus, bisa saja. Di orang gemuk titik mungkin, yang dimungkinkan mananya? Kurusnya. Begitu juga dari kurus mungkin menjadi gemuk. Ketika dari kurus dia berproses, dari titik kurusnya dia berproses, berjalan, arti bergerak menuju ke proses gemuk yang dimungkinkan, maka dia keluar dari titik mungkin menuju yang dimungkinkan. Itu yang disebut gerak. Ukurannya disebut waktu. Oh, orang ini dari kurus menjadi gemuk perlu waktu 3 bulan misalnya. Apel kecil menjadi besar perlu waktu misalnya 3 bulan, dan sebagainya. Ini berkembang sebenarnya kalau kita mau kembangkan, dan kita sudah kembangkan dulu di bab akidah. Jadi sebenarnya yang terikat dengan waktu itu adalah sesuatu yang bergerak. Selain yang bergerak, yakni yang sabit, yang tidak bergerak, tidak terikat dengan waktu. Nggak ada waktunya. Nah, misalnya non material tidak bergerak, malaikat tidak bergerak, roh tidak bergerak, Tuhan juga tidak bergerak. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang dimungkinkan, semuanya sudah ada. Innahu ghaniyun hamid. Ghani ini kalau diterjemah ke dalam bahasa filsafat canggih sekali. Karena dia ghani, jadi seluruh yang mungkin itu sudah ada. Jadi tidak ada lagi istilah titik yang dimungkinkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghaniyun hamid dalam bahasa syariat, kalau diterjemah ke dalam bahasa filsafat, ya kaya itu. Jadi begitu dia kaya, tidak ada. Jadi disebut wajibul wujud. Wujudnya wajib. Artinya dia ini sudah ghairu muta'alliq bi ghairi. Tidak ada hubungan dengan yang lain. Tidak ada lagi titik-titik yang dimungkinkan untuk dicapai oleh zat wajibul wujud ini. Sehingga itu dia tidak perlu bergerak. Karena sebagian orang mengatakan Tuhan sibuk. Dia tidak bergerak lagi karena tidak ada lagi yang dimungkinkan untuk Allah capai. Karena apa? Seluruh kesempurnaan dan hakikat tertinggi dari kesempurnaan hanyalah milik dia. Maka itu karena tidak perlu gerak, maka tidak terikat dengan waktu. Maka tidak ada waktu bagi dia. Begitu juga tidak ada tempat. Sebagaimana yang ditanyakan kepada Imam Ali, "Aina Allah?" Di mana Allah? Imam Ali menjawab, "Allahul ladzi khalaqa aina fala aina lahu." Allah yang menciptakan aina itu. Allah yang menciptakan di mana itu, maka tidak ada di mana buat dia. Kembali kepada masalah kita mengenai gerak ini. Jadi gerak adalah keluarnya sesuatu dari titik mungkin kepada yang dimungkinkan. Setelah sampai ke titik yang dimungkinkan itu bisa dimungkinkan lagi untuk bergerak ke sisi lain. Dari kurus mungkin menjadi gemuk, dari gemuk setelah nyampe ke titik gemuk bisa juga nyampe ke titik, dimungkinkan lagi kepada menjadi kurus. Ketika dia bergerak balik itu namanya gerak. Entah menjadi gemuk atau menjadi kurus sama saja. Itu namanya gerak. Setiap yang dimungkinkan, kalau sesuatu itu kepada yang dimungkinkan itu sudah mulai beranjak atau berproses untuk mencapai yang dimungkinkan itu disebut gerak. Mengingat seluruh material ini bergerak, termasuk otak yang menjadi markas, yang menjadi pusat ilmu pengetahuan, maka tentu kalau pusatnya atau tempatnya ini bergerak, maka yang menempati juga ikut bergerak.
yakni yang disebut ilmu tadi. Karena otak bergerak, maka ilmunya juga bergerak. Maka dari itu tidak ada yang namanya ilmu sabit, tidak ada yang namanya ilmu yang tetap. Nah, bagaimana untuk menjawab pertanyaan ini? Tentu saya perlu mengingatkan saudara-saudara sekalian kepada apa yang telah kita bahas dahulu, yaitu masalah ilmu ini. Apa sih ilmu itu sebenarnya? Dan di mana tempat ilmu itu? Di sini perlu saya bawakan diskusi antara orang yang mengakui adanya roh dengan orang yang tidak mengakui adanya roh. Orang yang tidak mengakui adanya roh mengatakan bahwa ilmu itu berpusat di otak, berpusat dan bertempat di otak. Orang yang meyakini akan adanya roh mengatakan bahwa tidak, ilmu itu tidak bertempat di otak. Otak itu hanyalah menjadi salah satu perantara bagi ilmu ini untuk hinggap di tempat yang lain, untuk menyatu dengan suatu yang lain, yaitu yang disebut roh atau jiwa. Timbullah perdebatan bahwa katanya dalam diri manusia tidak ada roh. Imam rahimahullah waktu berkirim surat kepada Gorbachev memberikan beberapa dalil, walaupun ringkas, tidak rinci dan global yang diberikan beliau tentang adanya roh ini. Beliau mengatakan, kalau engkau menganggap bahwa manusia ini tidak mempunyai roh, maka engkau berarti meyakini bahwa manusia ini ibarat patung batu. Maka itu satu sisi dengan sisi lainnya tidak dapat mengenali dirinya. Jadi ini salah satu daripada dalilnya. Kalau saya rincikan sedikit, benda, misalnya pena ini ya, pena ini tidak mengenali dirinya. Oh, tidak ada pena yang sadar, oh iya ya, saya ini pena, saya ini punya bagian-bagian tinta, saya punya bagian pir, saya punya bagian warna, besi, plastik dan sebagainya. Tidak ada yang dapat menyadari itu benda, ya kan? Jadi sisi tintanya tidak mengenali bahwa dirinya tinta. Tintanya tidak mengenali juga bagian yang lain, misalnya semacam plastiknya, tempat tintanya dan sebagainya. Berbeda dengan material yang disebut manusia ini. Manusia dapat menyadari keberadaan dirinya, dan dia dapat menyadari bahwa dia mempunyai bagian-bagian. Oh ya, saya punya wajah, wajah saya tidak sama dengan punggung saya, punggung saya tidak sama dengan kaki saya tidak sama, dan seterusnya. Ini salah satu dalil yang sangat sederhana. Ada lagi dalil-dalil lain, tapi ini sudah cukup sebenarnya, wadih al-mas'alah. Tetapi ada hal lain yang lebih sedikit rumit, yaitu yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan ini. Orang mengatakan, mereka orang-orang materialis ini mengatakan bahwa apa yang kita ketahui dari segala hal itu, yang kita lihat, dengar, raba, cicip, dibau dan sebagainya, itu seluruhnya dikirim melalui syaraf-syaraf tubuh ke syaraf-syaraf yang ada di otak dan tersimpan di sana. Kemudian saya ambil salah satu panca indera daripada cara mengambil ilmu ini, yaitu mata. Ketika mata melihat, misalnya melihat pohon kelapa, begitu mata ini melihat pohon kelapa, ya kan? Pohon kelapa itu setelah dilihat dikecilkan di mata, kemudian dikirim ke syaraf yang ada di otak dan tersimpan di sana. Ini kata mereka. Lalu kita mengatakan bahwa untuk membantah ini, material ini mempunyai satu hukum tertentu. Apa itu hukumnya? Al-kabir la yadkhul fis sagir. Yang besar enggak bisa masuk ke dalam yang kecil. Kereta api enggak bisa kita kantongin. Nah, pohon kelapa pun kita tidak bisa kantongin. Pohon kelapa itu pun tidak bisa kita masukin ke otak, karena pohon kelapa besar, otak kita kecil. Kemudian mereka berkata, Anda kaum muslimin ketinggalan zaman. Sesungguhnya waktu kita melihat pohon kelapa itu, yang kita lihat, yang kita sadap bukanlah pohon kelapanya, melainkan gambarnya. Kita menjawab, tidak mengapa.
tak apa-apa walaupun itu gambarnya. Tetapi gambar sebagai gambar tetap mempunyai hukum sebagaimana yang tadi. Gambar besar nggak bisa kita kantongin. Gambar yang besar misalnya di gambar di ukuran kertas yang 1 meter, kita nggak bisa kantongin di kantong kita yang hanya 10 cm persegi. Kata mereka, wah Anda ketinggalan lagi nih. Ketinggalannya di mana? Sebab kata dia, di waktu kita melihat pohon kelapa itu, mata ini begitu otomatiknya bekerja. Bagaimana? Dia ini sudah menskala pohon kelapa itu menjadi kecil. Bahkan telah dijadikannya titik, yaitu di fokus mata, kemudian dikirim ke otak kita. Jadi di waktu kita menurut penyelidikan bahwa mata memancar itu, waktu mata melihat itu mempunyai sudut kurang lebih 60 derajat. Sudutnya 60 derajat. Jadi setiap yang terlihat itu, maka dia ditarik garis, 2 garis dari ujung bawah misalnya dan ujung atas, atau ujung samping, ujung samping kanan kiri atau ujung atas bawah, ditarik satu garis yang ditemukan dalam posisi menjadi 60 derajat. Setelah itu gambar ini ditangkap oleh mata. Jadi apa yang ditangkap oleh mata ini, titik sudutnya di mana? Ada di fokus mata. Jadi fokus mata itu ada di tengah mata kita. Maka itu ketika dari titik itu memancar 60 derajat, kemudian antara fokus mata ke pelopak mata, bukan pelopak mata, ke tempat mata waktu mata menyadap gambar daripada apa yang terlihat, itu kira-kira misalnya katakanlah berapa mili kita kira-kira dokter? Ada 5 mili kira-kira dari fokus ke mata luarnya ini, selaput luarnya. Lebih ya, 10, kira-kira 1 cm ya. Anggap saja 1 cm. Jadi gambar yang disadap oleh mata itu, kalau kita bentuk dari jarak 1 cm, sudutnya 60 derajat, kira-kira gambar yang disadap oleh mata itu sudah menjadi kecil sekitar 3 mili kira-kira 3 mili. Nah, jadi pohon kelapa itu sudah dijadikan 3 mili di mata kita, kemudian yang 3 mili ini dikirim lagi ke fokus, dari fokus lagi digedein dikit dalam bentuk berbalik, walhasil begitulah seterusnya sampai dikirim ke saraf dan dikirim ke otak. Ya, iya, semacam kamera. Menyadap yang gede. Iya, mekanisme mata seperti kamera. Yakni kamera itu gambar gede bisa dikecilin. Itu yang disebut skala. Jadi diskala dulu oleh mata, kemudian dikirim dengan yang sudah diskala. Apa jawab kita? Baiklah, kalau begitu ketika kita melihat pohon kelapa, ya kan, yang sudah dikecilin tadi, yaitu yang menjadi 3 mili, berarti apalagi sampai dikecilin menjadi 1 titik, anggap saja 3 mili. 3 mili ini yang masuk ke otak kita umpamanya, atau 1 titik jadi 1 atom. Walhasil kalau demikian halnya, maka yang kita ketahui 3 mili itu bukan 10 meter. Yakni ketika kita melihat pohon kelapa, harus kita menyadari bahwa ini 3 mili. Dari mana kita tahu 10 meter? Mereka menjawab lagi, kamu ketinggalan lagi nih kaum muslimin. Kita mengetahui bahwa dia ini 10 meter dari skala tadi, karena kita sudah menyadari akan adanya sudut yang berbentuk 60 itu, kemudian diukur jarak dari mata ke pohon itu, ketahuan kalau itu misalnya 10 meter. Apa jawab kita? Jawab kita, hal itu mustahil dilakukan. Kenapa? Karena skala itu sebenarnya, skala itu bisa dibikin kalau kita mengetahui bentuk aslinya, kemudian kita skala, kita kecilkan. Dengan mengecilkan bentuk asli itu, kita menyadari bahwa skalanya ini misalnya 1:5000. Jadi kalau kita mau gambar Pulau Jawa, kita harus kenal dulu Pulau Jawanya. Misalnya 1000 kilo, kita gambar yang jadi 10 cm. Tapi kalau kita tidak pernah tahu bahwa di sana ada Pulau Jawa yang berjarak 10
berjarak 1000 kilo, gambar yang kita lihat yang 10 cm itu kita tidak bakal menyadari bahwa ini adalah gambar dari Pulau Jawa yang sebenarnya 1000 kilo. Kita akan menyadari itu berapa? 10 cm. Nah, untuk menyadari bahwa Pulau Jawa yang 10 cm ini pada hakikatnya adalah 1000 kilo, untuk menyadari hal itu kita harus tahu aslinya Pulau Jawanya itu. Baru kita, oh Pulau Jawa ini. Kalau begitu dia skalanya 1 banding 1000 kilo, 1 cm banding 100 kilo, maaf. Bagaimana dengan hal melihat pohon kelapa tadi? Kita nggak pernah tahu aslinya pohon kelapa. Pernah tahu aslinya kita? Nggak pernah tahu. Kita yang kita lihat pohon kelapa ini, dan ini menurut teori Anda, dan ini kita juga terima teori Anda ini, bahwa waktu kita melihat pohon kelapa, bukan pohon kelapanya kita tempelin di mata, kan tidak, gambarnya yang kita lihat. Dan gambarnya itu pun bukan yang gede yang kita lihat, yang sudah terskala oleh mata, yang menjadi berapa? 3 mili itu. Kalau yang disadap oleh mata ya yang 3 mili itu, dan mata tidak pernah mengenal bahwa di sana ada pohon gede, pohon yang panjangnya 10 meter, dari mana kita tahu bahwa itu 10 meter? Mata itu yang melihat adalah berapa? Ya 3 mili itu. Yang dilihat langsung oleh mata ya yang 3 mili, bukan yang 10 meter. Lalu dari mana kita tahu? Itu tidak bisa. Jadi yang di skala itu harus kita ketahui dulu, baru kemudian mengetahui bahwa yang kecil itu adalah skala dari yang besar. Tapi yang kalau yang kita ketahui hanya kecil aja, misalnya orang nyodorkan kepada kita bentuk satu pulau, kita nggak kenal nih pulau apa, pulau di salah satu di benua misalnya yang ada di dekat Australia sana, kita nggak tahu, dikasih gambar ini berapa skalanya, ya nggak tahu, aslinya nggak tahu kok. Dari mana saya tahu? Mata juga nggak pernah tahu aslinya pohon kelapa. Yang diketahui oleh mata adalah gambar yang sudah menjadi 3 mili itu, yang tersadap itu yang diketahui secara asli oleh mata, luarnya nggak tahu. Dengan demikian dalil Anda menjadi patah yang disebut skala tadi. Di samping itu secara fitrah ya, ketika kita melihat pohon kelapa, kita tidak perlu berenung dulu, oh ini jarak aku ke pohon kelapa ini 5 meter, sudut yang terpancang sekian, yang terlihat sekian mili, kalau begitu pohon kelapa itu 10 meter. Enggak kan? Begitu kita lihat pohon kelapa yang gede ya, langsung kita menyadari bahwa itu, oh pohon kelapanya gede, oh gunung itu gede, oh mobil itu gede. Langsung menyadari bahwa itu gede, walaupun mata ini melihatnya kecil. Apa rahasianya? Rahasianya, kenapa kok bisa yang gede mobil itu masuk ke badan kita? Kita langsung mengetahui, oh mobil itu gede, oh kereta api itu panjangnya sekian ini, oh pohon Pulau Jawa itu sekian, oh langit itu tinggi, oh matahari itu besar. Ketika kita tetap langit yang luasnya nggak tahu miliar-miliar kilo itu, langsung kita menyadari dan bisa memasukkannya ke tubuh kita. Rahasianya itu adalah karena dalam tubuh kita ada satu unsur yang tidak diakui mereka itu, yaitu yang disebut unsur non material. Nah, hukum non material ini tidak ada ukuran. Yang namanya bukan material nggak punya ukuran panjang, lebar, tinggi, tebal dan sebagainya, nggak ada. Nah, kalau tidak ada, maka tidak ada besar, tidak ada kecil. Nah, kalau tidak ada besar kecil, maka tidak menjadi masalah. Mau yang mana yang mau masuk, mau yang besar ke yang kecil, mau besar kecil aja sudah nggak ada. Nah, dengan demikian, di waktu kita melihat langit begitu besarnya, dapat kita resapi dalam badan kita yang kecil ini, dapat kita masukkan hal yang besar itu karena dalam tubuh kita mempunyai sesuatu yang disebut non material, yang kita menyebutnya sebagai roh atau jiwa. Jadi dalam tubuh kita ini tidak boleh hanya sekedar, tidak bisa hanya sekedar material, harus ada spiritualnya. Buktinya yang tadi itu, yaitu ketika kita memproses pengetahuan, yaitu ketika kita menatap hal-hal yang besar, kita masukkan ke badan kita, dan itu tidak menjadi masalah. Karena apa? Sama-sama non material. Apalagi ilmu itu sendiri bukan material. Nah, apa yang kita inginkan dari pembahasan ini? Dengan demikian maka ilmu itu bukan material. Karena bukan material maka tidak bergerak. Kalau tidak bergerak maka ilmu sabit, ilmu itu tetap. Orang tadi ini mengatakan karena ilmu ada di otak dan otak berkembang, ya kan?
berkembang kan, misalnya dari kecil menjadi besar, maka dari itu ilmu juga berkembang, tidak ada ilmu yang tetap. Bagaimana dengan pengetahuan 2 tambah 2 4? Itu juga bergerak, cuman bergeraknya lambat, nanti akan berubah lambat, tidak tahu sampai hari kiamat kapan. Jadi menurut mereka nggak ada yang tetap, semuanya bergerak, cuman ada yang geraknya sangat lambat sekali, katanya mereka begitu. Kita mengatakan tidak demikian. Karena apa? Karena ilmu bukan material. Buktinya tadi itu, kalau material yang besar nggak boleh masuk ke yang kecil, mobil nggak boleh masuk, tentang hal mobil nggak boleh masuk ke otak kita, tapi ternyata masuk. Kalau begitu bukan material ilmu itu, karena kalau material yang besar nggak boleh masuk kepada yang kecil. Ini jawab yang pertama daripada pengakuan mereka akan halnya bahwa ilmu itu berkembang, tidak ada ilmu yang tetap, dengan dasar bahwa ilmu itu dengan demikian maka berarti mereka mengatakan ilmu adalah material. Kita katakan tidak demikian halnya, ilmu adalah tidak material, maka itu ilmu ini adalah sabit, artinya tetap. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, material bisa dipisah, artinya bisa dibagi. Benda yang besar kita bagi menjadi lebih kecil, kita bagi lagi, kita bagi lagi, kita bagi lagi, dan seterusnya sampai kepada atom. Atom juga kita bisa bagi, ini proton sama elektron misalnya. Sedangkan ilmu nggak bisa dibagi. Dua pengetahuan tentang dua kita mau dibagi setengah dua, nggak bisa. Ilmu nggak bisa dibagi. Dipahat juga kepalanya juga nggak bisa dibagi-bagi itu ilmunya. Ilmu sebagaimana ilmu tetap dia satu, nggak bisa dibagi. Sebab dia itu menunjukkan bahwa dia ini adalah bukan material. Maka itu dakwah mereka adalah salah. Satu hal lagi, jawaban yang ketiga, ini sebenarnya jawaban 2, 3 dan seterusnya ini merupakan cabang daripada jawaban pertama yang membuktikan bahwa itu bukan, bahwa ilmu adalah bukan material. Dikatakan bahwa material itu ada sangkut pautnya atau selalu terikat dengan waktu dan tempat. Misalnya pena ini di hadapan saya, di hadapan Anda tidak ada pena. Pena yang semacam di depan saya ini, di material terikat dengan tempat. Dia nggak bisa semena-mena, nggak bisa terus di mana-mana, walaupun di mana-mana juga tempat. Katakanlah nggak bisa di mana-mana, di depan Anda tidak ada, di koci Anda tidak ada, di kantong Anda nggak ada ini pena yang ada di depan saya. Jadi ini terikat dengan tempat. Tapi kalau ilmu nggak terikat,